Salam buat saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di program Pelita Hidup. Dan kali ini bacaan Alkitab yang saya pilih untuk kita renungkan bersama dari Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 24 dan ayat 25. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari yang baru yang diberikan kepada kami. Kami sadar bahwa hidup ini amat berharga. Dan hidup yang berharga ini harus dituntun oleh firman Tuhan sehingga tidak sia-sia. Untuk itu sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, membuat kami semua mengerti dan dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, firman Tuhan yang saya pilih bagi kita dari Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 24 dan ayat 25. Saya bacakan untuk kita semua. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Demikian bacaan Alkitab bagi kita, dan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sering menganggap kasih orang tua adalah kasih yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tanpa minta pun, orang tua pasti akan memenuhi apa yang anak butuhkan. Mereka katakan itu baru namanya orang tua yang mengasihi anak. Kira-kira pandangan anak tentang kasih seperti itu. Tapi ketika seorang anak dia beranjak remaja, saudara, pemahaman tentang mengasihi lain lagi. Para remaja cenderung menganggap kalau orang tua mengasihi anak, orang tua akan menyediakan apa yang diinginkan oleh anak. Kalau orang tua mengasihi anak, apa yang anak minta orang tua sediakan. Itu baru bukti orang tua mengasihi anak. Pandangan remaja tentang kasih orang tua seperti itu, saudara. Tapi ketika seorang remaja dia beranjak lagi menjadi dewasa, mungkin dia akan menjadi sadar bahwa ternyata kasih itu lebih dari sekedar memberi. Kasih itu lebih dari sekedar memenuhi apa yang kita mau. Ternyata kasih itu bukan cuma kata-kata. Karena kasih itu ada hubungan dengan tindakan atau dengan perbuatan yang nyata, yang mendatangkan sukacita bagi orang yang kita kasihi. Bahkan lebih dari itu, kasih itu adalah kekuatan atau energi bagi seseorang dalam melewati masa-masa kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Itu adalah kasih yang sejati.
Nah, saudara, kalau kita bicara atau kita renungkan tentang kasih yang sejati, kasih itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada manusia. Sekali lagi, kasih yang sejati itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada manusia. Kenapa? Karena manusia itu terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak terbatas. Manusia itu gampang berubah-ubah, sedangkan Allah tidak berubah. Dan kasih yang sejati adalah kasih yang tidak berubah. Dari kekal sampai kekal, Allah tetap mengasihi anak-anaknya. Kasih Allah yang sejati, saudara, adalah kasih yang tidak selalu mengabulkan segala sesuatu yang kita minta. Harus kita ingat ini. Kasih Allah yang sejati adalah kasih yang tidak selalu mengabulkan segala sesuatu yang kita minta. Kasih Allah yang sejati adalah kasih yang tidak menjamin bahwa Allah akan melakukan apa saja yang kita inginkan. Tidak seperti itu. Wujud kasih Allah yang sejati adalah dinyatakan melalui kehadirannya di tengah-tengah kita, terutama ketika kita menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan ini. Jadi saudara, dalam keadaan apapun sebenarnya Allah tetap mengasihi kita. Ini dibuktikan melalui kehadirannya di dalam kehidupan ini. Karena itu sebenarnya saudara, kita tidak perlu ragu akan kasih Allah. Sebenarnya kita juga tidak perlu bertanya-tanya, Allah mengasihi saya atau tidak. Tidak perlu. Yang diminta dari kita rasakan saja kehadiran Allah. Kalau kita dapat merasakan kehadiran Allah, saudara, maka itu artinya kita juga dapat merasakan kasih Allah. Sekali lagi, kalau kita dapat merasakan kasih Allah, itu artinya kita juga dapat merasakan akan kasih Allah di dalam kehidupan ini. Dengan kata lain begini, karena Allah mengasihi kita, maka Allah akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sekarang soalnya adalah, apakah kita merasakan kehadiran Allah atau tidak? Soalnya ada di situ. Apakah kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita atau tidak? Kalau kita tidak merasakan kehadiran Allah, saudara, bagaimana kita juga dapat merasakan kasih-Nya? Tentu kita tidak akan merasakan kasih-Nya, karena kita juga tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Hanya orang-orang yang dapat merasakan kehadiran Allah, merekalah yang dapat merasakan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, metafora gembala dan domba dalam bacaan ini yang disampaikan oleh Yesus pada waktu ia dikepung, ya dalam tanda petik ia dikepung atau dia dikelilingi oleh sekelompok orang Yahudi yang menuntut dia untuk menyatakan identitasnya sebagai Mesias. Nah, mereka menuntut Yesus untuk menyatakan identitasnya sebagai Mesias supaya mereka tidak bimbang. Kenapa mereka menuntut Yesus menyatakan identitasnya sebagai Mesias? Karena Mesias yang mereka harapkan pada waktu itu adalah seorang Mesias yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Yang mereka nantikan itu adalah Mesias politik. Berhadapan dengan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Mesias, mereka menuntut ketegasan dari Yesus supaya mereka tidak menjadi bimbang. Saudara-saudara,
Kira-kira apa yang Yesus jawab? Mari kita lihat dalam bacaan tadi. Jawaban Yesus terhadap tuntutan orang-orang Yahudi. Yesus katakan begini, "Aku berasal dari Bapa. Aku diutus Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Ini identitasku yang sudah kunyatakan kepada kamu. Tetapi kamu saja yang tidak mau percaya. Aku berasal dari Bapa, diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Ini identitas yang sudah aku nyatakan kepada kamu melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan. Tapi kamunya saja yang tidak mau percaya." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan-pekerjaan Yesus yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan penyelamatan. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, yang lapar dikenyangkan, yang susah dihibur, yang mati dibangkitkan, yang berdosa diampuni, dan seterusnya. Semuanya itu menjadi kesaksian tentang siapa Yesus, bahwa Yesus adalah gembala, dan sebagai gembala Yesus menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan domba-dombanya. Yesus menyatakan kehadirannya sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan umatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan akan firman Tuhan saat ini, kita dapat memahami metafora gembala dan domba digunakan oleh Yesus untuk menyatakan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Bahwa sebagai gembala Yesus akan selalu hadir bagi domba-dombanya. Sekali lagi, bahwa sebagai gembala Yesus akan selalu hadir bagi domba-dombanya. Dia tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Yesus selalu hadir bagi saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan saudara-saudara dan saya. Kehadiran Yesus dalam hidup ini tiap-tiap hari itu adalah bukti yang dapat kita rasakan bahwa Yesus mengasihi kita. Karena itu saudara, janganlah ragu akan kasih Yesus kepada kita. Dalam kondisi apapun, kita jangan ragu akan kasih Yesus kepada kita. Karena kehadirannya itu justru sebagai bukti bagi kita bahwa Yesus tetap mengasihi kita dalam segala situasi apapun yang kita hadapi. Ya, ini refleksi pertama yang saya bagikan kepada saudara melalui bacaan kita pada saat ini. Kita tidak perlu ragu akan kasih Yesus. Saya katakan ini karena Yesus selalu hadir bagi saudara dan saya dalam kondisi apapun. Dan kalau kita merasakan bahwa Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita, itu berarti Yesus selalu mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kalau tiap-tiap hari Yesus menyatakan kehadirannya, maka itu artinya saudara, kita perlu menyadari akan hal ini. Saudara dan saya, kita tidak kekurangan kasih Tuhan. Ya. Kalau tiap-tiap hari Tuhan menyatakan kehadirannya bagi kita, maka kita perlu menyadari bahwa kita tidak kekurangan kasih Tuhan. Apapun peristiwa hidup yang kita alami saudara, di masa-masa pandemi yang masih terus kita gumuli, ya, dan juga menghadapi badai seroja yang masih menjadi sebuah pergumulan bersama. Mari kita selalu ingat,
di tengah-tengah situasi apapun, saudara dan saya, kita tidak kekurangan kasih Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir bagi saudara dan saya. Hal yang ketiga, perlu kita juga sadar bahwa kita yang telah merasakan akan kasih Tuhan tiap-tiap hari, kasih itu saudara bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup ini, perlu kita sadari bahwa kasih itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Di sekitar kita masih ada banyak orang yang membutuhkan dukungan untuk menghadapi kehidupan ini. Mereka adalah orang-orang yang lemah dalam tanda petik menghadapi kerasnya kehidupan. Mereka yang tidak berdaya dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan dan penderitaan. Nah, saudara, kita yang telah mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup ini, kita wajib berbagi kasih dengan mereka. Kita wajib membuat mereka pun bisa menikmati sukacita pemberian Tuhan. Sebab Tuhan telah menyatakan kehadirannya kepada kita, supaya kita juga dapat menyatakan kehadiran Tuhan kepada orang lain. Tuhan telah mengasihi saudara dan saya, maka kita pun wajib mengasihi sesama kita yang membutuhkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kabar baik, menjadi kabar sukacita bagi saudara dan saya. Amin. Kita berdoa mensyukuri akan firman Tuhan yang baru saja melawat kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami patut mengucap syukur atas firman-Mu yang selalu menyadarkan kami bahwa sebagai gembala yang baik, Tuhan selalu menyatakan kehadiran-Mu bagi kami. Itu berarti tiap-tiap hari kami tidak kekurangan kasih Tuhan dalam hidup ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami diberi kerelaan dan kekuatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami yang membutuhkan kasih itu. Tuntunlah dan berkatilah hidup kami agar hidup ini berkenan kepadamu. Amin. Sekarang saya mengajak kita, mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih dan setia Allah Bapa, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh kekuatan serta penghiburan Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi saudara-saudaraku mulai dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin.